menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
say. Save now, I ain't gotta do what you say. Save now, I ain't gotta do what you say. Do what you say. Do what you say. I was born less than human. I know it sounds crazy, but I was really born a robot into slavery. Underwear I even needed saving, cause the chains that they gave me was a brain that said everything was gravy. And feel my way through, cause sin had my vision braille. Told me that this prison cell I'm in isn't hell, when it really was. But my change came when Jesus spilling blood, showed me healing love. Rebooted, reprogrammed, redirected. 116 preach heaven through the message. 116 you first and we second, cause 116 way bigger than Reach Records. It's the power of God unto salvation, the saving of his people from the grips of Satan. So sin's grip has been undone. We 116, living by that 611 Romans. I'ma save now, I ain't gotta do what you say. Save now, I ain't gotta do what you say. Save now, I ain't gotta do what you say. Do what you say. Do what you say. All these pieces, broken and scattered, and mercy gathered, mended and whole. Empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that sets a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see now. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life. Gundul Pato. Gundul Pato. Gundul
Shalom Laskar Kristus. Beri saja semangat Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya. Mari para tentara Tuhan, kita siap untuk berperang bersama Tuhan. Kita pasti menang. Amin. Amin. Di hadapan tengkaranya, Dia berdengarkan suara.
nyatakan ku menang bersama. Yes. Haleluya. bertepuk lebih dahsyat tentara Tuhan. Mari Sebab Tuhan sediakan kemenangan buat kita. Bersama-sama dengan Tuhan. sebab dialah Tuhan yang berperang bagi setiap kita. Kita ini adalah pahlawan-pahlawan Tuhan. Amin. Bersiap untuk berperang, wahai tentara Tuhan. Biar yang lemah berkata, aku ini pahlawan. Bersiap untuk berperang, wahai tentara Tuhan. Biar yang lemah dia kuat. Berani batu berdiri teguh, berlari pada panggilanmu. Ku artikan hidupku, genapi rencanamu. Ku takut selalu sertamu, Ku menang bersamamu. menjadi batu berdiri teguh. Berlari pada panggilanmu. Abdikan hidup kita, ku abdikan hidupku, genapi rencanamu. Ku dapat selalu sertaku, ku menang bersamamu. Abdikan hidupku Tuhan, ku abdikan hidupku, genapi rencanamu. Genapi rencanamu. Sekali lagi katakan, Ku ku abdikan. abdikan hidupku, genapi rencanamu. Ku abdikan hidupku, genapi rencanamu. Takkan selalu Bersama-sama katakan. ku menang bersamamu. Haleluya. Sorak-sorai para pemenang. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Mari para tentara Tuhan masih siap bersuka cita bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan Allah kita hadir di tempat ini melawat setiap kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepukkan lebih dahsyat buat Tuhan. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Amin, yes Tuhan. Roh
silakan duduk kembali. Saatnya kita mau memberikan persembahan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-berkat-Mu, untuk kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau memberikan persembahan. Biarlah Tuhan kami boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau. Dan yang terlebih Tuhan kami boleh memberikan dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang penuh sukacita Tuhan, untuk memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah semua persembahan kami ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday Church, welcome back to IFGF Lamongan Indah. Senang dapat menyapa jemaat sekalian di ibadah minggu ini. Bersama saya Jose, mari kita simak iNews untuk seminggu ke depan. Mari rasakan lawatan Tuhan di doa malam setiap hari Selasa pukul 7 malam di gereja. Shalom anak muda, come and join us at Super Youth every Saturday on 6 p.m. Hai adik-adik kids, jangan lupa buat datang di ibadah sekolah minggu hari ini jam 9 pagi di lantai 2 ruang iKids. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online, dapat memberikan persembahan melalui QR Code berikut ini. Doa pagi akan diadakan setiap hari Senin sampai Kamis pukul 4:30 pagi via Zoom dan juga hari Sabtu pukul 4:30 pagi di gereja. Pak Gus, ono kabar baik ini. Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, gereja kita mau ada lomba. Lomba apa, Pak? Besok tanggal 25 Agustus jam 3 sore ada lomba. Yuk kita meriahkan yuk. Oke. Ini ada lomba makan kerupuk. Wow, enak itu. Terus ada lagi? Ada lomba caping. Nah, bagus, cocok ya Pak. Ada lagi? Ada estafet air. Wah, gampang itu. Ini yang menantang estafet kaos. Apa itu ya estafet kaos? Coba ya. Mau ikutan? Ikut. Yo daftar. Pendaftarannya di Mbak Rea. Oh, bayar berapa Pak? Gratis. Gratis. Banyak hadiahnya. Yang pasti acaranya meriah karena ada rujak. Menghimbau jemaat untuk ikut serta dalam perawatan gedung gereja dengan menyisihkan uang sebesar 10.000 setiap minggunya dan dimasukkan ke dalam amplop pembangunan. Mari berbagi kepada saudara kita yang membutuhkan melalui iShare. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Marta. Selamat ulang tahun dan selamat hari jadi pernikahan bagi jemaat yang merayakannya di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian iNews untuk minggu ini. Jemaat dapat mengikuti perkembangan gereja melalui grup WhatsApp, YouTube, dan juga Instagram gereja. And don't forget, people is our mission, connect with God and make disciple, alive in calling. Selamat Hari Kemerdekaan, Tuhan Yesus memberkati.
Saudaraku, dalam kehidupan kita terkadang kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Bahkan kita sepertinya tidak bisa berharap tentang apa yang akan terjadi. Tetapi percayalah, hari ini ada kabar baik buat saudara. Sebab Yesus adalah kekuatan kita. Dia adalah batu penjuru, kota benteng kita. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah benteng hidup kami ya Tuhan. Biarkan hari ini Tuhan kami boleh merasakan kasih setia-Mu dan kebaikan-Mu memenuhi seluruh setiap kehidupan kami pagi hari. Kami datang menyembah-Mu. Kami datang menyembah-Mu. Engkaulah hari kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Dengan iman kita menyatakan, Kau tempat perlindungan. Segenap hati bersama-sama nyatakan, Engkaulah kekuatan. Hanya Engkau saja kekuatan kami Tuhan. Di saat kami tidak ada harapan, kami percaya kepadamu. Bahkan ketika badai menerpa hidup kami, aku percaya. Sebab Engkau besertaku Tuhan. Oh, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari rasakan kebaikan Tuhan. Oh, sejauh langit dari bumi,
Besarnya kasih, oh Kaulah Tuhan. Katakan sukacitaku Tuhan dengan iman. Katakan sejauh langit, sejauh langit dari imani kesetiaan Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Menyembahmu Yesus sejauh langit, sebab kesetiaan besar ya Tuhan. Oh, kami percaya, kami percaya Allah Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besar. Amin. Di hati kami yang rindu menyembah, menyembah-Mu. Sejauh langit dari bumi, begitu besar. Kami percaya padamu, Engkaulah kuatku Tuhan, Engkaulah sukacita. Mari dengan iman bersama-sama kita boleh angkat tangan kita, nyatakan sejauh langit. Amin. Meskipun kami tidak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, meskipun kami tidak bisa berharap atas kenyataan hidup kami, aku tetap percaya, aku tetap percaya. Sebab kami adalah Kau berikan kemenangan bagi kami Tuhan. Oh, sekali lagi bersama-sama dengan iman. Katakan dengan iman, sepenuh hati kita nyatakan sejauh langit dari bumi, begitu besar. Amin. Engkau setia ya Tuhan. Yesus sejauh langit, besar setia-Mu. Kaulah Tuhan, katakan kekuatanku. Dengan iman katakan, Kaulah Tuhan kekuatanku. Kaulah Tuhan sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhan.
selalu berharap kepadamu. Aku percaya kepadamu Tuhan. Mari sembah, mari sembah. Engkau adalah umat-umat pemenang. Sekalipun engkau ada dalam masalahmu pagi hari ini, tapi Tuhan sediakan kemenangan bagimu. Sebab engkau umat pemenangnya Tuhan. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Lama-lama sarabo. Yarama-rama syakara-malamo. Shikirama-lama-lama-lama syarabo. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sukacitaku. Ku tak berhenti berharap, ku tak berhenti percaya. Engkaulah kekuatanku Tuhan, Kau bersamaku. Mari sembah, hampiri tatanya, percaya Tuhan sediakan kemenangan. Tuhan sediakan kemenangan. Sekalipun kami tidak bisa melihat semua rencana-Mu dalam hidup kami, hati kami tetap percaya, hati kami tetap percaya. Sekalipun kami melewati badai hidup, hati kami percaya, hati kami percaya. Bahkan sekalipun kami tidak bisa berharap atas kenyataan hidup kami, aku tetap percaya, aku tetap percaya Engkaulah kekuatanku. Engkau pilih kami menjadi umat pemenang-Mu Tuhan. Aku percaya. Sebab Engkau selalu ada bagi kami ya Tuhan di saat kami mengalami badai hidup sekalipun. Dan kami percaya Kau sediakan kemenangan bagi kami ya Tuhan. Dan hati kami bersorak, hati kami bersorak sebab kami lebih dari pemenang. Kami sanggup mengalahkan bersama-Mu Tuhan. Kami umat pemenang-Mu Tuhan, selalu percaya, selalu berharap. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber kemenangan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Oh.
Dan kemenangan kami terima di dalam-Mu Tuhan. Kami imani kemenangan kami terima di dalam-Mu. Aku percaya, aku percaya. Mari sembah umat pemenang. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Kami umat pemenang-Mu menyembah-Mu Tuhan.
Percayalah, percayalah, akulah Allahmu, akulah pembelamu, akulah yang akan menyertaimu seumur hidupmu. Terima kasih. Jangan pernah takut, jangan pernah takut. Terima kasih. Hidupmu aman dalamku. Terima kasih. Haleluya. Pagi hari ini kami Tuhan deklarasi dengan segala Engkaulah kekuatan, Engkaulah kota benteng kami Tuhan. Sekalipun hari ini kami menghadapi lembah kelam, seringkali kami melihat apa yang ada di depan kami tidak mampu. Sekalipun kami tidak punya harapan atas kenyataan hidup kami Tuhan, tetapi kami tetap percaya, kami tetap berharap. Sebab Engkau ada buat kami Tuhan, Engkau ada buat kami, dan Engkau menjadikan kami umat pemenang-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di depan kami Engkau sediakan kemenangan, di depan kami Engkau sediakan kemenangan. Kami bukan umat-umat yang tertindas, tetapi kami umat pemenang Tuhan. Kami bukan umat-umat yang terjajah, tetapi kami umat-umat merdeka yang telah Engkau selamatkan, yang telah Engkau memerdekakan. Kekuatan hati kami hanya kepada-Mu Tuhan. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kami selalu berharap kepada-Mu, percaya kepada-Mu. Meskipun kami belum tahu semua rencana-Mu di dalam hidup kami, tetapi kami percaya. Aku tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Mari penuhi hati kami pagi hari ini dengan hadirat-Mu. Penuhi hati kami Tuhan pagi hari ini dengan urapan-Mu. Penuhi hati kami pagi hari ini dengan sesuatu yang mengubahkan hidup kami. Kami rindukan Engkau Tuhan, kehidupan kami semakin hari benar-benar menjadi umat yang telah Engkau pilih, yang Engkau merdekakan Tuhan. Kami tidak tertekan oleh keadaan kami. Kami tidak putus asa terhadap keadaan kami. Kami tidak putus asa terhadap sakit kami. Kami tidak putus asa terhadap masalah kami, terhadap masa depan kami. Tetapi kami percaya, aku percaya, Engkau sediakan kemenangan yang besar, harapan yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk Engkau berbicara pagi hari ini atas kami. Biarkan pikiran, hati, dan tubuh kami selalu fokus untuk suara-Mu pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita mendeklarasikan iman kita. Ayat syiar Lawangan Indah, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya diubahkan dan saya di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciples. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, pada pagi ini adalah ibadah spesial kemerdekaan, saudara. Hampir semua volunteer memakai baju ARMY.
Bapak Ibu, kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan karena bulan Agustus ini tema IFGF Global itu adalah mengatasi kegagalan gitu ya. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Apa itu lembah Akor gitu ya. Kita akan membaca di dalam Hosea 2 ayat 15. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu, lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Apa itu lembah Akor? Saudara, lembah Akor itu adalah lembah penghukuman. Siapa yang dihukum di sana? Nah, pada zaman Yosua, ketika Yosua itu menyerang Yeriko, ada satu perintah yaitu tidak boleh menjarah apapun juga. Tapi ada seorang yang bernama Akan, dia mengambil barang jarahan dan menyembunyikannya. Kita sudah belajar bulan lalu. Nah, kemudian akan mencuri dan menyembunyikan barang itu, saudara, sehingga orang Israel kemudian ketika perang lagi menghadapi kota Ai, kota yang lebih kecil, mereka kalah. Karena apa? Karena ada ketidaktaatan, yaitu ada orang yang bernama Akan ini. Kemudian hukumannya adalah Akan dan keluarganya dan ternaknya dilempari batu sampai mati dan dibakar. Di mana? Di lembah Akor ini. Saudara, dia dirajam batu, dia dirajam batu sampai mati, dia dibakar. Di lembah ini menjadi lembah peringatan, ini menjadi lembah hukuman atas ketidaktaatan. Ini lembah Akor. Jadi lembah Akor itu melambangkan, ini peringatan. Ini loh, kalau kamu gak nurut itu nanti nasibnya seperti ini. Ini lembah penghukuman, kalau kamu gak nurut nanti nasibnya seperti ini. Ini lembah Akor. Saudara, lembah penghukuman, peringatan terhadap ketidaktaatan. Nah, Yosua 7, ini mengatakan ya, kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Serah dan perak, jubah, dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, kambing dombanya, kemahnya, dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikannya di atasnya suatu timbunan batu besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebut lembah Akor. Kenapa kok disebut lembah Akor? Akor itu dari bahasa aslinya itu Akor, itu artinya gangguan. Lembah Akor itu lembah gangguan. Bapak Ibu, apa yang selama ini mengganggu hidup kita? Apa yang selama ini mengganggu damai sejahtera kita? Apa? Sakit penyakit kah? Persoalan keuangan kah? Kebutuhan ekonomi? Apa yang mengganggu damai sejahtera kita? Apa yang mengganggu pikiran kita? Ini lembah Akor. Banyak orang lembah Akornya masing-masing. Ya, apa yang mengganggu damai sejahtera kita? Mungkin masalah dengan menantu, atau masalah anak, pekerjaan, yang mengganggu damai sejahtera kita. Lembah Akor ini. Saudara, lembah Akor itu Bapak Ibu, ada pada zamannya Yosua. Dan tadi ayat yang kita baca, aku akan mengubah lembah Akor menjadi pintu pengharapan, itu ditulis di zamannya Hosea. Saudara, dari lembah Akor, dari zamannya Yosua sampai zamannya Hosea,
itu ada jeda waktu 700 tahun. Saudara, dan selama 700 tahun itu lembah Akor itu selalu jadi gangguan. Selalu jadi momok. Ini lembah penghukuman, di sini aku pernah jatuh, di sini aku pernah gagal. Saudara, dan itu selama 700 tahun itu selalu ini lembah gangguan, ini gangguan dalam hidupku. Berapa kali kita ngalami gangguan di dalam satu bidang itu. Pokoknya kalau aku disentuh dalam hal ini, ya ibaratnya kalau tubuh kita itu ada tombolnya. Kalau dipencet tombol itu aku pasti marah. Kalau dipencet tombol itu aku pasti tersinggung. Kalau dipencet tombol itu aku pasti kepahitan hati. Dan itu berlangsung lama selama 700 tahun. Kita menghadapi luka itu selama bertahun-tahun. Dan itu gak bisa sembuh. Loh, Tuhan itu perhatian, nih lembah Akor yang sudah 700 tahun itu jadi peringatan lembah penghukuman. Tuhan mau dan Tuhan punya hati, lembah Akor itu jadi pintu pengharapan. Di mana di titik lemah kita, di situ Tuhan mau membalikkan keadaan untuk menjadi pintu pengharapan Bapak Ibu. Jadi jangan kita sampai mati ini kelemahanku di sini. Gak bisa seperti itu. Tuhan mau dan Tuhan punya hati untuk membalikkan keadaan kita. Jangan kita memberikan stigma terhadap diri kita sendiri. Aku orang gagal. Kelemahanku di sini, kelemahanku di duit. Aku tuh mata duitan, aku gak bisa dipercaya. Kalau soal duit itu aku gak bisa dipercaya. Ada lagi yang kelemahannya di bidang keuangan. Di keuangan sama ya, di bidang wanita gitu. Aku gak bisa tahan gitu. Saudara, di titik mana gangguan itu? Bapak Ibu, di situ jadi pintu pengharapan. Bahkan di situ Tuhan itu akan membalikkan keadaan. Tuhan akan melakukan pemulihan. Itu titik kemuliaan kita, titik pemulihan kita justru di titik itu. Saudara, lembah gangguan itu akan menjadi pintu pengharapan buat kita. Ciri-ciri orang yang hidup di lembah Akor. Saudara, pertama, dia hidup menanggung malu. Seperti kayak orang hidup di padang gurun. Ayatnya Hosea 2 ayat 3. Supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan, membuat dia seperti padang gurun dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Saudara, bukan ini janji Tuhan. Tuhan tidak mau membuat umatnya itu dipermalukan. Hati Tuhan itu ingin mengangkat umatnya itu menjadi umat yang terpuji, ternama, terhormat, termasyur. Bukan dipermalukan, bukan mengalami malu seperti ini. Bapak Ibu, kalau hidup kita itu menanggung malu ya. Ada orang yang hidupnya itu gali lubang, tutup lubang, dikejar-kejar debt collector begitu. Ada orang yang hidupnya itu ya itu ngalami aib dan itu dia tidak bisa lepas dari itu. Ada orang itu yang hatinya seperti padang gurun, kering, rohnya kering. Sekalipun rajin ibadah, pelayanan sekalipun, tapi padang gurun. Lah kalau Bapak Ibu merasa dirinya itu kering seperti itu, rohnya kering. Lembah Akor, saudara. Berita baiknya adalah Tuhan mau membalikkan keadaan. Jangan selama hidup kita, roh kita ngalami kekeringan. Gak boleh. Tuhan mau membalikkan keadaan kita, lembah Akor jadi pintu pengharapan. Yang kedua, orang yang ngalami lembah Akor itu selalu ngalami jalan buntu. Kenapa ya? Usaha ini gagal, usaha itu gagal, ini enggak berhasil, itu enggak berhasil. Coba kita baca ayat yang ke-6. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Kenapa kok selalu jalan buntu? Ini gagal, itu gagal, itu gagal. Saudara, sedangkan janji firman Tuhan ya,
orang yang mencintai firman itu seperti pohon yang ditanam di tepi batang air. Apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Dia akan berbuah pada musimnya. Saudara, berbuah di setiap musim hidup kita. Mau musimnya itu kita ngalami di atas, mau di bawah, kita tetap bisa berbuah. Lah ini kok ini salah, itu enggak berhasil, ini gagal. Orang lain berhasil, tapi kita ngalami kegagalan demi kegagalan. Saudara, ayo, nanti kita koreksi gitu ya. Nanti kita, Tuhan jangan-jangan ini aku ngalami lembah akor. Ya, udah cukup sampai di sini, Tuhan mau membalikkan keadaan kita. Nah, saudara, dan yang ketiga, itu ngalami kemerosotan. Bukan naik, tapi menurun. Kenapa kok terjadi kemerosotan? Sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya dan anggurku pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya. Harusnya dia itu ngalami gandum, anggur, dapat kain lenan. Harusnya dia ngalami itu semua. Tapi kemudian dirampas oleh Tuhan. Kenapa? Kalau kita baca ayat 11, karena ketika orang Israel itu ngalami itu ya gandum, anggur, hidup enggak kekurangan. Dia tidak mengakui bahwa itu semua berkat dari Tuhan. Mereka mengatakan ini semua pemberian kekasihku. Ini semua pemberian ini loh. Orang lain itu yang sayang sama aku, orang lain yang peduli sama aku. Mereka itu membuat hidupku jadi makmur seperti ini. Saudara, Bapak Ibu, ketika kita hidup di zona aman, ketika kita hidup tidak berkekurangan apa-apa, jangan kita bermegah diri, jangan kita merasa ini karena aku, ini karena bosku baik, ini karena prestasiku dan lain sebagainya. Kita tidak mengakui bahwa itu anugerah Tuhan. Kalau kita ngalami seperti itu, kalau kita tidak mengakuinya, maka kita, Tuhan akan mengambil itu semua. Iya karena aku pintar nabung, iya karena aku pintar mengelola duit, makanya aku bisa seperti ini. Saudara, Tuhan izinkan aku ngambil semuanya itu, gandum, anggur, kain yang harusnya itu kita nikmati. Hidup kita merosot. Saudara, ini lembah akor. Nah, Bapak Ibu, Tuhan mau menjadikan lembah akor itu menjadi pintu pengharapan. Di titik lemah kita, di mana kita selalu, aku merasa terganggu di sini loh Tuhan. Titik lemahku itu di sini. Selalu ini yang menyebabkan mengganggu damai sejahteraku. Saudara, Tuhan mau membalikkan keadaan. Di titik lemah kita, di situ Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Saudara, seperti Paulus mengatakan, ketika aku lemah, aku kuat. Justru di dalam kelemahanku lah, kuasa Kristus semakin nyata. Terjadi, melimpah atasku. Bapak Ibu, kita semua memiliki satu pergumulan. Ya kan? Pergumulan orang kan beda-beda. Tapi Tuhan itu mau membalikkan keadaan. Jangan kita hanya bergumul di satu sisi itu selama mau berapa lama. Ini lembah akor itu 700 tahun. 700 tahun. Saudara, mau berapa lama kita itu ada di titik terpuruk kita. Di lembah akor kita. Ada orang yang mengalami kegagalan dan kemudian dia cuma hanya bisa menangis, merenungi nasib, menyalahkan diri sendiri gitu ya. Menangis, merenungi nasib, menyalahkan diri sendiri. Dan itu dia lakukan. Dia alami, dia lakukan itu. Enggak ada orang yang bisa menghibur aku, enggak ada orang yang begini. Dia ngalami itu, dia lakukan. Sampai mau berapa lama? Saudara, ada seorang ibu itu yang berkata pada saya, kalau aku ngalami kegagalan, aku men-challenge diriku sendiri, hari ketiga aku harus bangkit. Dia men-challenge dirinya sendiri. Oke, hari ini aku ngalami masalah gitu kan. Sedih,
marah, galau. Ini hari pertama. Besoknya bangun pagi, masih terbawa bapernya. Tapi di hari ketiga aku harus bangkit, aku nggak boleh baper lagi, aku nggak boleh galau lagi, aku harus bangkit. Masalahnya tetap sama, masalahnya masih ada, tapi responnya sudah berbeda. Aku harus bangkit, aku nggak boleh terpuruk, aku harus bangkit, aku harus mengatasi masalah ini. Aku nggak boleh terpuruk karena masalah ini. Saudara, ini loh kita harus men-challenge diri kita. Sampai berapa lama kita mau tinggal di lembah Akor? Saudara, ada anak sebaliknya ya, ada anak youth yang lagi patah hati. Pastor, aku lagi putus cinta. Aduh mati aku, pastor ngurusi anak patah hati iki. Kalau curhat iki saudara tidak ada habisnya kalau orang putus hati. Sama kalau orang pacaran tuh ya, kalau lagi jatuh cinta itu kalau curhat juga nggak ada habisnya. Tapi kan lebih enak denger curhatannya orang yang lagi jatuh cinta. Oh iya ya, ikut seneng kan. Tapi kalau orang lagi patah hati, aduh pastor, aku melihat dia sama orang lain, pastor sini sakit. Ya, hari ini kamu nangis ya, wis nangis so gak apa-apa. Nangis so gak apa-apa. Tapi ingat loh ya, sampai berapa lama kamu di sini? Sampai berapa lama kamu di sini? Mau sampai berapa lama kamu menangis? 3 tahun pastor. Aduh 3 tahun menangisi cewek seperti itu. Saya bilang gitu. Apa di Semarang gak ada cewek cantik lainnya? Tapi dia spesial pastor. Apa di Semarang hanya ada itu toh? Aduh mukamu, matanya itu dibuka lebar gitu ya. Dia udah sama laki lain, kamu masih menangis. Matamu dibuka lebar. Aduh, saking ya kamu bukan anakku ya. Cobalah kamu anakku. Aduh. Coba ayo, mau sampai berapa lama kamu menangis? Mau sampai berapa lama kamu terpuruk? Mau sampai berapa lama kamu seperti ini? Padahal aku gak pernah patah hati, aku juga pernah patah hati. Tapi aku gak seburuk dan separah dan sebaper dirimu. Loh saudara, aduh coba loh aku sampai dari yang bahasa halus sampai jadi kasar. Dari yang lemah lembut, yang kalau orang itu ya dipok-pok, dari yang dipok-pok sampai pecuti gini ya. Lah, karena apa? Ini loh, bolak-balik jatuh di lembah Akor ini. 700 tahun Tuhan, aku gak ada di sini, ini gangguanku di sini Tuhan. Mau sampai berapa lama kita menangisi satu masalah itu? Mau sampai berapa lama? Tuhan mau kita bangkit dan Tuhan mau membalikkan keadaan kita. Saudara, ayo Bapak Ibu, kita mau men-challenge diri kita. Kita mau men-challenge diri kita. Mau sampai berapa lama aku terpuruk? Mau sampai berapa lama aku mengalami seperti ini? Masalahnya mungkin masih tetap ada, tapi sikap dan respon kita itu udah berbeda. Kita enggak lagi baperan, kita enggak lagi jadi pecundang, merasa diri jadi korban lah, merasa diri apalah begitu. Bukan, tapi kita merasa enggak apa-apa aku ngalami seperti ini. Ini satu pembelajaran yang berarti buat aku, untuk aku bangkit, untuk aku bisa lebih kuat. Seperti itu kan. Saudara, apa yang membuat Tuhan bisa membalikkan keadaan? Nah, ini pertama, bertobat dari ketidaksetiaan. Hosea 2 ayat 2 mengatakan, adukanlah ibumu, adukanlah. Sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya dan zinanya dari antara buah dadanya. Saudara, mungkin kita berkata, aku rajin ke gereja, aku setia. Saudara, Bapak Ibu, kekristenan itu bukan ritual, bukan agama. Tapi adalah berbicara tentang hubungan. Hubungan antara kita dengan Tuhan, itu seperti hubungan kita suami istri. Itu berbicara hati, menjaga perasaan. Itu, saudara, ketika kita itu beribadah, hati kita itu di mana? Gitu loh. Ketika kita itu melayani Tuhan, apakah passion kita di situ atau enggak? Itu berbicara tentang hati.
Kita mau melayani, kita mau beribadah, hati kita di sana enggak. Saudara, hati kita di situ enggak. Apakah kita mengasihi Tuhan? Enggak. Bapak Ibu, itu berbicara hati. Hubungan dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Tuhan menegur jemaat di Efesus. Aku tahu ketekunanmu, aku tahu jeripayamu, aku tahu engkau tidak mengenal lelah. Loh ini kan luar biasa, tekun jeripaya, enggak kenal lelah. Saudara, rajin ibadah, rajin pelayanan, all out kalau pelayanan. Tapi Tuhan katakan, aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Cintanya itu loh udah enggak ada, saudara. Ya setiap hari masih, ya seperti ya suami istri ya, setiap hari suaminya masih dibuatin kopi. Saya dibuatin kopi, loh Pak, nyoba, diminum Pak, cepat diminum, selah adem. Jadi kayak begitu, ya ayo diminum selah adem gitu. Saudara, masak masih dimasakkan, tahu kesukaannya suami apa, gulai, wes lah masaknya gulai. Apa cepet mah, dan dimakan, kok selah adem, kalau nggak dimakan ngomel lagi. Ayo tuh aku ini masak setengah mati gak dimakan-makan gitu. Loh saudara, masak, masih melayani suaminya kan, masih memasakkan, masih menghidangkan makanan kesukaan suami. Tapi mengenai cinta, itu ya udah nikah 30 tahun kok, pada masih pacaran aja, pada masih manten baru aja. Udah nikah 30 tahun kok ngisi-ngisini aja. Nah saudara, jadi berbicara hati, berbicara cinta, udah hambar, udah gak ada lagi. Ini saudara, kita sama Tuhan. Tuhan itu melihat kedalaman hati kita. Kita itu melayani karena kita mengasihi Tuhan, enggak. Atau karena dasarnya kita itu orangnya memang tanggung jawab. Dikasih apa aja kita itu orangnya tanggung jawab. Memang karakter kita itu bagus, kita orangnya tanggung jawab. Kita melakukan pelayanan karena kita tanggung jawab, tapi bukan karena kita mengasihi Tuhan. Nah ini beda. Tuhan yang bisa melihat kedalaman hati. Ketika kita melayani dengan cinta, itu beda saudara. Beda banget. Dan Tuhan yang bisa menilai itu. Dan kita sadar, iya Tuhan, cintaku mulai pudar. Ayo. Kalau kita ingin Tuhan membalikkan keadaan kita, dari sisi Tuhan itu seperti membalikkan telapak tangan. Tapi dari pihak kita pun juga mau mengambil langkah, yaitu apa? Kembali setia kepada Tuhan. Bukan hanya dinilai dari rajinnya ibadah, tapi dari hati kita ini loh. Apakah hati kita itu mengasihi Tuhan atau tidak? Kembali ke titik awal, apa yang dulu pernah kita lakukan. Balik ke titik awal. Alkitab mengatakan, aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Yeremia 2 mengatakan, pergilah, beritahukanlah kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Tuhan itu masih ingat. Itu loh, dulu kamu itu kayak begitu. Waktu pertama kali keluar dari Mesir, waktu di padang gurun, cintamu itu seperti itu. Saudara, itu begitu ya. Nah, Wahyu 2 ini juga mengatakan yang sama. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Balik ke titik awal. Saudara, apa tuh yang dulu aku lakukan sama Tuhan? Yo sama sih, yo berdoa. Ya aku masih melakukan disiplin rohani, masih baca Alkitab, masih doa. Pertanyaannya adalah menikmati enggak? Lah ini.
doa. Ia masih berdoa, menikmati enggak? Pada saat berdoa itu menikmati enggak? Atau kita cuma hanya lihat jam tangan terus. Wih, aku ada janjian ini, aku harus cepet-cepet ini. Saudara, baca Alkitab, ia masih baca Alkitab, menikmati enggak? Balik ke titik awal. Saudara, ini yang Tuhan mau. Kalau kita ingin Tuhan membalikkan keadaan kita pun juga mau balik ke titik awal. Bagaimana hati kita kepada Tuhan. Bagaimana cinta kita kepada Tuhan. Bagaimana kerinduan kita kepada Tuhan. Balik ke titik awal. Kalau dulu kita sama Tuhan itu, aduh Tuhan aku merindukan Engkau Tuhan. Aduh Tuhan kapan hari Minggu aku bisa menikmati ibadah gitu ya. Ibadah itu kita itu benar-benar nikmati gitu. Kalau sekarang ibadah suwi yo. Worship suwi, khotbahne apa meneh bulet ae. Saudara, gak sama sekali enggak menikmati. Bapak Ibu, ayo balik ke titik awal. Balik ke titik awal. Kalau kita ingin Tuhan membalikkan keadaan kita pun juga mau memperbaiki ini loh, roh kita, hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia? Balik lagi sama Tuhan. Tuhan itu enggak mau kita terus ada di lembah Akor dan kita terpuruk dan kita merasa kita ditinggalkan, seorang diri, pecundang dan lain sebagainya. Tuhan mau memberikan menjadi pintu pengharapan. Sesuatu yang baru, sesuatu yang besar dalam diri kita. Justru Tuhan bekerja melalui kelemahan kita. Di titik lemah kita, Tuhan mau balikkan itu. Tapi ayo, kita mau bangun diri kita, komitmen kita. Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan memperbaiki ke titik awal. Di titik awal itu. Di mana aku dulu mengasihi Engkau dengan ketulusan, di mana aku dulu merindukan Engkau. Di titik awal itu. Sebagai kesimpulan, Tuhan mau mengubah lembah Akormu menjadi pintu pengharapan. Artinya, Tuhan mau membalikkan keadaan kita. Sebab itu Bapak Ibu, ayo perbaiki hubungan dengan Tuhan. Jangan kehilangan kasih yang mula-mula. Saudara, jangan kita hanya melakukan rutinitas dan rutinitas saja. Tapi kita mau bisa menikmati Tuhan. Menikmati Dia. Amin, firman Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat bersembunyi
lembah akor kami menjadi gangguan dalam hidup kami. Kami menyerahkan lembah akor kami kepadamu Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup membalikkan keadaan kami. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan kami Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, baharui kami. Bukan hanya Engkau membalikkan lembah akor kami, tetapi berikan kepada kami hati yang baru, hati yang mengasihi Engkau dengan ketulusan. Kami mau balik di titik awal, di titik awal kami mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau mendengar seruan kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang setia. Engkau akan membalikkan keadaan kami ketika kami berbalik kepadamu lagi. Mari sidang jemaat sama-sama kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika sungguh-sungguh engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah pekerjaanmu, keluargamu, pernikahanmu, kesehatanmu, imanmu, studimu dengan bawa segala berkat dan sukacita surgawi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah